apa ya, sudah otomatis saya ubah jadi senyuman gitu. Jadi ledakan-ledakan itu anak-anak juga tahu di rumah. Kalau saya sudah teriak nyanyi lagu Butet atau lagu anak-anak coba misalnya li 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 li. Nah, udah begitu Itu artinya anak tahu, wah ini ayah lagi kesel, dia marah nih. Kak, ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak juga orang menanyakan. Seorang kaseto yang mungkin dengan segala aktivitas gitu kan, mungkin lagi lelah atau gimana berhadapan anak-anak, pernah marah nggak sih Kak sama anak-anak itu Kak? Nah, itu juga beberapa kali ditanyakan kepada saya. Saya bilang saya ini juga manusia, saya juga punya emosi, jadi marah itu wajar. Gitu, ya. Nah, hanya marah saya ini kadang-kadang apa ya, sudah otomatis saya ubah jadi senyuman. Gitu. Jadi ledakan-ledakan itu anak-anak juga tahu di rumah. Kalau saya sudah teriak nyanyi lagu Butet atau lagu anak-anak coba misalnya li 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 li. Nah, udah begitu itu artinya anak tahu, wah ini ayah lagi kesel, dia marah nih. Oh gitu. Mungkin marah terhadap ya, kalau dengar ada kekerasan terhadap anak, ada apa pelanggaran hak anak itu kan saya kesel banget, dan saya ledakan juga dengan begitu gitu. Nah, pokoknya macam-macam. Kalau nggak teriak, kalau nggak ya itu koprol, salto, pokoknya gerak lah gitu. Itu lari kenceng melampiaskan gitu. kemarahan itu Kak? Iya, ya, koprol gitu. Pokoknya jangan dipendem. Marah itu jangan. Saya belajar dari ilmu psikologi ini, ledakan emosi tetapi sesuai dengan apa ya, potensi, bakatnya, dan kemudian juga yang arahnya adalah positif. Kalau ini boleh lihat lukisan-lukisan ini kan kelihatannya lukisan, padahal itu ekspresi kemarahan itu. Mana yang kayak gimana? Ini yang coret-coret ini. Kaseto itu yang buat? Iya. Apa maknanya kalau? Apa? Ya pokoknya melampiaskan itu aja, perasaan ini. Tapi semua emosi, kadang-kadang cinta, ya menggebu, kerinduan, ya itu ya udah, terus ini warna ini. Kalau sudah itu rasanya plong gitu. Oh iya, enggak kan? Misalnya saya juga kan orang tua gitu, kadang kan ada namanya anak gitu masih 5 tahun gitu kan, itu kasih tuh nggak pernah marah, nunjuk, bentak-bentak itu nggak kan? Nah, sama sekali enggak, karena apa? Apalagi ini anak ya. Jadi saya juga sejak belajar ilmu psikologi ini, anak ini justru masih banyak belum tahu, masih banyak kelemahan, sehingga nggak bisa dianggap sebagai orang dewasa mini. Jadi kalau dia mengulang kesalahannya, kamu tuh gimana sih, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, ya namanya anak gitu. Kita yang dewasa harusnya ngerti anak gitu. Jadi saya tidak akan marah, cuma yaitu menyalurkan dengan baik. Kalau saya marah ya biasanya dengan orang-orang dewasa, sesama orang dewasa. Kalau dulu ke anak misalnya ada perasaan kesel gitu, nggak pernah marah itu Kak? Relatif enggak, karena hanya memberitahu aja berarti? Iya, dan saya selalu membuat ini ya, artinya, misalnya saya baru rapat di tempat yang rapi, yang bersih, segala macam. Nah, saya bayangkan kalau saya nanti pulang ke rumah, kalau saya melihat rumah berantakan, iya Kak, ya rumah berantakan kayak kapal pecah segala macam, dan mungkin ada coret-coret anak-anak, saya akan mengatakan, alhamdulillah, anak ini anak manusia, bukan robot, bukan yang bisa diprogram dan sebagainya. Jadi pulang keadaannya pecah belah, ada gelas pecah, ada coret-coret gitu. Saya langsung bilang, aduh kamu kreatif, bagus sekali. Ayah bangga gitu. Jadi akhirnya anak juga jadi dekat kepada kita. Kenapa ayah? Baik, tapi kalau ini begini ada tamu datang berantakan, wah nanti gimana? Yuk kita rapikan yuk. Gitu. Akhirnya saya sediakan satu ruang khusus yang disebut ruang kreativitas. Jadi kamu boleh coret-coret di sini, boleh apa diberantakan di sini, boleh. Tapi bagian dari ekspresi kreatif kamu, saya bilang gitu. Tapi kalau di sana kita jaga bersih. Gitu. Tapi kalau misalnya toh masih terulang ya nggak apa-apa, namanya anak belajar kan. Tapi dengan pendekatan yang ramah anak, yang sebagai sahabat anak, akhirnya anak lebih ngerti. Daripada kalau kita bentak, kita marahin, ini ada sakit hati dan akhirnya terjadi diam-diam semacam dendam atau permusuhan. Jadi nggak dekat sama orang tua gitu. Akhirnya ya, malah tidak kooperatif gitu. Bukan justru kan kadang kan orang emosi kan lepas kontrol juga Kak, main tangan gitu. Itu. Makanya saya bilang itu cara-cara yang harus kita ubah ya. Karena ini selain merusak anak juga merusak diri kita sendiri. Saya kan dari awal sudah
pernah ya banyak orang-orang mengatakan biasakanlah tersenyum. Saya dulu waktu kecil itu paling tiga paling ya, paling jelek, paling bodoh, paling bandel. Oh gitu. Ya, jadi B, serba badung, bodoh, bandel lah gitu. Oh. Nah, ibu saya mengatakan, kamu bodoh, tapi kalau kamu belajar, bodohnya hilang. Gitu. Yeah. Lalu kalau kamu paling B-nya buruk ya, paling jelek, kalau kamu senyum, kamu jadi lebih cakep deh. Orang lebih senang. Jadi sampai saya latihan senyum. Oh, kalau senyum gini miring. Oh, kayak gini kayak Dracula malah nakutin. Jadi senyum pun bisa dilatih. Yang paling pas kalau menurut Kak Seto gimana kalau sekarang? Senyumnya Kak Seto berarti? Ya pokoknya kadang-kadang ngelihat kaca dulu, oh gini ya gini dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya itu yang saya pegang terus ya, bahwa ternyata orang yang penting mau berubah gitu dan mau belajar. Dulu juga bandel gitu. Kalau kamu bandel begini nanti nggak banyak temannya. Nah, diajarin pentingnya sopan santun, pentingnya nggak boleh arogan atau sombong, rendah hati dan sebagainya. Itu ibu saya menanamkan itu gitu. Jadi ya sampai sekarang pun kadang-kadang budaya Jawa misalnya lewat saya menunduk dan sebagainya itu ya harus buat saya harus dipegang teguh gitu. Jadi itu yang kemudian saya juga tanamkan kepada anak-anak, kepada waktu itu kan saya gelandangan itu saya sering mengajar sesama anak-anak keluarga jadi gembel juga ya. Makanya karena saya waktu itu ya bawanya baju batik aja, walaupun 3 atau 4 waktu itu, walaupun agak kumal tapi batik. Jadi orang kadang-kadang kamu batik kayak mau kondangan aja gitu. Ya punyanya ini kok saya bilang gitu. Jadi akhirnya pernah disebut sama anak-anak itu kakak batik gitu, kakak yang pakai baju batik gitu. Iya Kak. Gitu. Nah itu Kak, kalau saya pernah nonton di Instagram Kak Seto. Saya dulu pikirnya ngeprank karena konten, ternyata ada cerita masa lalu ya soal Kak Seto gembel itu. Iya. Artinya untuk mengenang masa-masa indah, buat saya masa itu indah sekali karena masa pembajaan ya, pembajaan mental itu. Saya bertekad dan selalu seizin keluarga juga. Kalau sebelum pandemi ini, kalau nggak pas hari ulang tahun atau hari 4 April itu, saya pamit. Jadi kalau besoknya ulang tahun ya, sekarang ini setelah sholat maghrib pamit, ya sudah cari tempat dan sudah minta izin dulu kepada petugas. Saya boleh tidur di tempat sampah, pokoknya di tempat-tempat yang kumuh itu. Sendiri itu Kak? Iya, sendirian. Gitu. Oh, buat mengenang itu? Iya. Jadi besok pagi udah tinggal pulang pagi, ya sudah mandi dulu, terus sudah ketemu anak-anak begitu. Jadi buat saya itu melatih keseimbangan jiwa saja gitu. Biasanya kemana itu Kak kalau gitu sendiri? Salah satunya pernah ke Bantar Gebang. Tidur di sana? Waktu di Bantar Gebang, saya lupa ya. Kalau yang di Majestic di tempat Napak tilas lah gitu ya Kak? Iya, napak tilas itu kadang itu pernah pakai batik atau pakai apa itu Pak? Enggak, ya pakai, kalau sekarang karena saya kadang takut nyamuk ya udah pakai baju yang panjang semua. Karena kadang pulang udah bentol-bentol gitu ya, udah. Tapi ya itu buat saya sangat indah gitu. Keseimbangan itu Pak. Iya, keseimbangan. Kadang di daerah Ciputat ini beberapa. Tapi ada yang kenalin nggak itu? Pernah 1-2 perasaan pernah lihat nih Pak, dia bilang gitu. Terus ya udah iya Pak, udah gitu-gitu aja. Nah, itu kalau yang pulang ke rumah Kak Seto pakai baju itu Pak? Ya sempet yang terakhir kemarin itu sudah dicegat beberapa media kan. Salah satunya ada wakil ketua KPAI waktu itu, Ibu Rita juga. Wah saya baru tahu ternyata benar ya kalau ulang tahun nyamar jadi gelandangan, jadi gembel gitu. Ya udah saya pulang dengan topi dinas saya gitu, mukanya juga dibikin kena lumpur, ini belepotan juga gitu. Ya udah pulang, terus sempat diwawancara media, tapi setelah itu udah ada surprise dari keluarga. Tapi pesannya apa itu untuk keluarga Kak Seto tampil seperti itu pesannya? Ya itu deh, bahwa ayah kamu bekas gembel, ayah kamu bekas pembantu rumah tangga, jadi jangan kamu sok gitu aja. Oh itu ya. Jadi tolong jaga betul bersaan gitu, dengan pembantu segala. Kalau bisa kamu lakukan juga bisa. Karena saya untung dari kecil juga dilatih, orang tua saya biasa bekerja juga. Oh iya. Jadi nyapu, ngepel, nyuci baju sendiri, nyetrika segala macam itu
bukan dari saat remaja, dari kecil. Sudah terbiasa jadinya. Sudah terbiasa. Jadi pada waktu saya melamar jadi pembantu rumah tangga supaya saya dapat tempat tinggal, itu juga waktu ditanya bisa ini, bisa. Sampai terakhir bisa ngomong anak nggak? Bisa. Saya bilang oke, boleh. Walaupun ya maaf waktu itu pertama kali datang karena nggak ada tempat, nggak ada kamar, di bekas kandang ayam. Itu ini ada tempat ini sementara ya, walaupun sementaranya 1 bulan juga. Udah saya bersihkan semua bersih, ya udah di situ saya. Oh iya gitu. Tapi kayak masih untung lah daripada ya di tempat sampah yang segala macem gitu. Itu Kak Seto mungkin ini kayak pengaruh ya, nggak marah. Ya kan selalu senyum yang buat Kak Seto awet muda kali itu ya kan? Iya, mungkin ya. Artinya saya belajar bersyukur itu aja. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi saya bersyukur maka selalu bahagia.